Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan mengangkat judul Membangun Sikap Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Istilah ketuhanan dalam sila pertama berasal dari kata Tuhan, yaitu Allah, pencipta segala yang ada di muka bumi ini termasuk semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan kata lain, di negara Indonesia tidak ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa, atau bisa disebut ateisme. Sila ketuhanan yang Maha Esa dan hubungan antar umat beragama. Berkaitan dengan hubungan antar umat beragama, Pancasila memaknai segala sesuatu yang ditujukan dalam rangka untuk menciptakan kerumunan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam masyarakat Indonesia. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh sila pertama ini nampaknya belum sepenuhnya selalu berjalan mulus. Ternyata masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang muncul, baik dari campur tangan pemerintah maupun dari golongan penganut agama dan kepercayaan itu sendiri. Hal ini disebabkan bisa saja karena penghayatan terhadap Pancasila, khususnya sila ketuhanan, tidak dapat dipahami dan dihayati secara mendalam dan menyeluruh oleh sebagian masyarakat kita. Akibatnya muncul ideologi-ideologi atau paham-paham yang berbasis ajaran agama tertentu, sehingga seakan-akan bahwa sila pertama dari Pancasila itu hanya dimiliki oleh salah satu agama tertentu saja. Dengan kata lain, bahwa toleransi dan sikap menghargai agama atau umat kepercayaan lain ternyata belum sepenuhnya dapat disadari dan diwujudkan. Hal ini disebabkan adanya anggapan dari golongan-golongan tertentu yang memiliki paham bahwa hanya kepercayaannya atau hanya ajaran agamanya sajalah yang paling baik dan benar, sementara yang lain tidak benar. Pandangan atau paham yang sempit mengenai pemahaman terhadap agama dan kepercayaan yang seperti ini dapat menimbulkan atau mengundang konflik serta gejolak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa ini mengajarkan kita sebagai umat beragama untuk saling menghormati kepercayaan umat beragama lain. Seperti kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Indonesia bukan negara agama, tapi
negara beragama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi tolong hargai 5 agama yang lain. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.